Halo semuanya, saya Irfani. Kali ini saya akan menjelaskan secara umum mengenai risk management. Melalui sesi ini, kita akan mengetahui gambaran mengenai risk management, kapan kita menggunakan risk management, bagaimana caranya menggunakan risk management, dan final analysis mengenai pro dan cons dari risk management. Risiko merupakan efek samping dari aksi yang dilakukan oleh suatu organisasi. Nah, risk management dalam hal ini dapat membantu suatu organisasi untuk mengidentifikasi risiko yang merumuskan aksi untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya efek negatif dari risiko yang ada. Setiap organisasi pasti dituntut untuk mengambil keputusan, baik itu yang terkait dengan investasi, operasional, dan segala macamnya. Nah, semuanya itu memiliki risiko. Risk management inilah yang digunakan untuk memitigasi dan juga untuk meminimalisasi dampak negatifnya itu. Jadi, itulah pemanfaatan dari risk management. Nah, risk management itu sendiri terdiri dari beberapa elemen dan langkah seperti identifikasi risiko, prioritisasi risiko, analisis risiko, appropriate response dari risiko yang harus kita formulasikan, kemudian kita decide respon seperti apa, task reporting, dan segala macamnya, mulai sampai ke level monitoringnya. Itu adalah bagian dari risk management. Kita menggunakan risk management ketika ingin meminimalisasi dampak negatif dari risiko yang ada. Nah, dalam menjalankan bisnis, hampir semuanya kita pernah dituntut untuk mengambil risiko supaya bisnis kita itu bisa sustainable dan juga bisa beroperasi secara lancar. Kita harus menggunakan risk management secara baik, secara thorough, secara komprehensif, agar setiap keputusan dan aktivitas yang kita lakukan itu dampak negatifnya bisa kita minimalkan. Yang pertama, biasanya kita melakukan identifikasi risiko yang ada. Nah, di sini kita bisa menggunakan pendekatan multi perspektif untuk mengidentifikasi beberapa kemungkinan jenis risiko, seperti risiko operasional, risiko finansial, risiko lingkungan, risiko terkait aspek safety, dan segala macamnya. Setelah beberapa jenis risiko tersebut kita identifikasi, langkah selanjutnya biasanya kita melakukan prioritisasi ya, penentuan prioritas berdasarkan potensi dampak negatif yang bisa dimunculkan oleh suatu risk itu gitu ya. Dari sini kita assess gitu, misalnya risiko A itu dampak negatifnya terhadap perusahaan seperti apa. Kita kuantifikasi seperti apa, misalnya dalam aspek finansial ataupun dalam aspek yang lainnya. Nah, setelah kita melakukan identifikasi dan prioritisasi, biasanya setelah itu kita melakukan assessment gitu ya. Assessment risiko itu dilakukan dengan cara mengukur kemungkinan terjadinya suatu risiko itu, probability-nya. Misalnya suatu risiko, misalnya kecelakaan kerja, itu berapa persen, misalnya ada risiko finansial ya, terkait dengan perubahan harga di pasar atau perubahan kurs. Nah, itu kemungkinan terjadinya itu berapa persen masing-masing risiko itu. Nah, ini adalah yang masuk dalam tahap risk assessment itu. Nah, setelah kita mengukur probability-nya dari masing-masing risiko, biasanya kita juga dituntut untuk bisa mengidentifikasi trigger-nya yang dapat menyebabkan si risiko itu muncul apa gitu. Jadi misalnya ada perubahan harga di pasar. Nah, harga itu kan pasti berasal dari supply dan demand-nya. Nah, kita melakukan analisis trigger dari sisi supply demand seperti apa yang bisa membuat risiko itu muncul. Misalnya ada perlambatan ekonomi global, atau ada keterbatasan produksi, dan segala macamnya. Itulah yang menjadi trigger dari perubahan harga yang ada di pasar, yang menjadi risiko yang kita identifikasi. Nah, selanjutnya setelah kita tahu triggernya, kita juga dituntut untuk bisa menganalisis hubungan sebab akibat antara trigger dengan si risiko itu. Causality-nya seperti apa? Misalnya demand turun sekian persen, atau misalnya supply misalnya turun sekian persen. Nah, itu dampaknya terhadap harga seperti apa? Nah, kalau misalnya memang perusahaan kita itu bergantung terhadap suatu harga itu, harga beli, maka kita harus dituntut untuk bisa menganalisis causality-nya antara trigger dengan si risiko itu. Nah, yang terakhir, kita juga harus menyiapkan risiko terburuknya atau worst case scenario, misalnya kondisi-kondisi tersebut terjadi. Itu adalah tahapan yang dilakukan pada, itu adalah aktivitas yang dilakukan pada tahap risk assessment.
Selanjutnya, setelah kita melakukan risk assessment, biasanya kita juga dituntut untuk bisa menangani risiko yang ada. Nah, penanganan risiko itu dapat merumuskan, penanganan risiko itu dilakukan dengan merumuskan respon yang akan kita lakukan ketika suatu risiko itu terjadi, gitu ya. Nah, di sini penanganan risiko itu ada beberapa macam, seperti mitigasi, gitu ya, eliminasi, aksi preventif, atau aksi mengurangi konsekuensi dari risiko yang ada, dan juga aksi penanganan konsekuensi. Nah, misalnya mitigasi ini kita berusaha untuk menghindari, gitu ya, menghindari. Kalau eliminasi ya kita benar-benar hilangkan risiko itu, penanganannya. Kalau preventif ya kita mencegah agar risiko seperti itu tidak terjadi. Itu adalah beberapa penanganan risiko. Nah, setelah kita rumuskan rencana penanganannya, biasanya kita juga melakukan monitoring dan juga pelaporan terhadap risiko itu. Jadi risiko itu harus kita monitor secara berkala, gitu ya, dan juga kita report, gitu ya, bagaimana yang sudah kita foresee di depan dan aktualnya seperti apa. Itulah yang kita lakukan di tahap monitoring dan reporting. Nah, dari sini kita memahami bahwa risk management ini merupakan suatu model yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana cara menangani risiko, gitu ya. Model ini menyediakan kerangka, gitu ya, dan tools yang untuk mengidentifikasi risiko, merumuskan aksi penanganan, dan juga hal-hal lainnya yang ditujukan untuk meminimalkan dampak negatif dari adanya risiko. Ini merupakan suatu model yang penting karena ini setiap organisasi dan setiap perusahaan pasti memerlukannya, karena setiap aktivitas dan proses bisnis memiliki risiko, maka kita harus memiliki suatu rencana penanganan terhadap risiko itu. Nah, tapi di sini kita juga menyadari bahwa risk management ini masih memiliki beberapa kelemahan, gitu ya. Kelemahannya biasanya lebih ke aspek implementasinya, jadi bukan dari aspek framework atau modelnya. Yang pertama, biasanya di organisasi itu kita menemukan bahwa to strict risk management, gitu ya, pengelolaan risk yang terlalu ketat, gitu, biasanya akan menjadi counterproduktif, gitu ya, karena orang menjadi takut untuk melakukan sesuatu. Ini adalah hal yang dihindari. Keputusan bisnis, proses bisnis dan segala macam itu harus dijalankan kalau memang itu bagus buat perusahaan, gitu ya. Tapi yang menjadi tantangannya adalah bagaimana agar dampak negatifnya bisa kita minimalkan. Jadi jangan sampai dampak negatif itu menjadi membuat kita takut untuk melakukan sesuatu. Itu adalah kelemahan dari implementasi risk management. Oke, itu merupakan risk management. Semoga bermanfaat.